Di akhir episode sebelumnya, Suyeon yang menculik Shina akhirnya menampakkan dirinya pada Gojin. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Inilah Crazy Love episode 15 dan 16. Episode 15 diawali dengan adegan pertemuan antara Shina dan Suyeon. Shina yang mengenal Suyeon sebagai mantan instruktur Gotop lalu tanpa curiga mengiyakan permintaan Suyeon untuk ngobrol di mobil Suyeon. Saat itu, Shina akhirnya dibius oleh Suyeon hingga tak sadarkan diri. Selanjutnya, seperti yang kita tahu, Gojin mendapat pesan dari Suyeon yang berisi foto Shina yang sudah tak sadarkan diri dan mendapat telepon dari Suyeon bahwa Shina ada di tangan Suyeon. Panik, Gojin langsung ke rumah Shina namun hanya menemukan Oki di sana. Saat Gojin mendapat pesan dari Suyeon yang berisi sebuah alamat, Gojin langsung bergegas ke alamat itu dan meminta Oki menghubungi polisi agar datang ke alamat yang dimaksud. Sesampainya di alamat yang diberikan Suyeon, tak berapa lama Suyeon akhirnya menampakkan dirinya pada Gojin. Di sini akhirnya diketahui bahwa Suyeon dulunya adalah instruktur bahasa Inggris di Gotop yang kemudian diberhentikan oleh Gojin karena difitnah memiliki hubungan tidak senonoh dengan salah seorang siswa Suyeon. Lanjut, Suyeon mengaku bahwa dirinya lah yang meneror Gojin selama ini sebagai bentuk balas dendam karena sakit hati pada Gojin yang waktu itu tidak percaya pada Suyeon hingga membuat seluruh hidup Suyeon hancur. Dan sebagai puncak dari aksi balas dendamnya, Suyeon berniat bunuh diri di hadapan Gojin dengan menjatuhkan diri dari rooftop agar Gojin dihantui rasa bersalah dan tidak bisa hidup tenang seumur hidupnya. Di sisi lain, polisi dan tim SAR yang dihubungi Oki terlihat sudah tiba di lokasi Gojin dan Suyeon. Kembali ke Gojin dan Suyeon. Mengetahui niat Suyeon, Gojin berusaha menenangkan Suyeon, namun sayangnya usaha Gojin itu gagal menghentikan aksi Suyeon untuk tetap menjatuhkan dirinya dari rooftop. Melihat Suyeon yang akan jatuh dari rooftop, Gojin pun berlari untuk menarik Suyeon hingga berhasil menggapai tangan Suyeon, namun karena pijakan Gojin tidak kokoh, Gojin malah ikut jatuh bersama Suyeon. Keesokan harinya, Gojin terbangun di rumah sakit dengan Shina yang setia menunggui Gojin. Rupanya semalam Gojin dan Suyeon selamat berkat matras yang sudah dipasang oleh tim SAR. Selain itu, Shina yang dikurung di kamar Suyeon juga berhasil dibebaskan oleh polisi. Gojin lalu menjenguk Suyeon di kamar rawatnya dan merasa lega melihat Suyeon yang selamat. Siang itu, Shina terkejut saat tidak menemukan Gojin di kamar rawatnya. Gojin sendiri terlihat sudah kembali ke apartemennya tanpa memberitahu Shina. Berbagai kejadian yang menimpa Gojin belakangan ini ternyata benar-benar membuat Gojin terpukul hingga Gojin butuh waktu sendiri untuk merenungkan segalanya. Gojin kemudian teringat pada kejadian yang paling menyakitkan bagi Gojin, yaitu ketika Suyeon memutuskan hubungannya dengan Gojin. Saat itu Gojin benar-benar depresi hingga nyaris kehilangan nyawanya karena mencoba bunuh diri. Rupanya kejadian inilah yang akhirnya membuat Gojin secara tidak sadar menghilangkan rasa empatinya hingga Gojin tidak bisa memahami perasaan orang lain dan tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Di saat Gojin sedang kalut dengan segala renungannya itu, Shina datang dan berhasil menenangkan Gojin. Shina sangat memahami apa yang Gojin rasakan. Gojin pun sadar akan kekeliruan sikapnya lalu meminta Shina membantu Gojin agar bisa berubah menjadi Gojin yang lebih baik. Keesokan harinya, dengan bantuan Shina, Gojin akhirnya meminta maaf dengan tulus pada semua orang yang pernah disakiti Gojin, mulai dari meminta maaf dan meminta ketiga mantan sekretarisnya untuk bekerja kembali di Gotop, hingga meminta maaf pada Suyeon karena dulu Gojin tidak mempercayai Suyeon. Selanjutnya, terlihat Shina yang sangat senang mendapati video pengajaran yang diuploadnya ditonton oleh banyak orang hingga ditayangkan lebih dari 30.000 tayangan. Beralih ke Segi. Segi sedang bersama Sekretaris Jo di apartemen Segi. Saat Segi meminta bantuan Sekretaris Jo untuk menghancurkan Gojin, Sekretaris Jo menyanggupi permintaan Segi dengan seringayan liciknya. Kita kemudian diajak flashback ke beberapa bulan yang lalu. Terlihat bahwa Sekretaris Jo lah yang mengirimi Segi surat kaleng berisi rekaman percakapan Gojin dan Sehi yang sudah diedit Sekretaris Jo agar Segi menyalahkan Gojin dan terprovokasi untuk balas dendam pada Gojin atas kematian Sehi. Tak sampai di situ, Sekretaris Jo juga mengirim pesan pada Segi memberitahukan bahwa besok Gojin akan meninggal di vilanya hingga Segi bisa berada di TKP di malam saat tabrak lari Gojin terjadi.
Keesokan harinya, Gojin dikejutkan dengan kabar penangkapan Chabe karena membeli soal ujian pengayaan SMA dari makelar, lalu Michelle yang tiba-tiba menghilang saat ada kelas live, serta Hichol yang tiba-tiba datang dan menuduh Gojin melaporkan Hichol yang pernah mengemudi sambil mabuk. Tak sampai di situ, Gojin juga mendapat kabar bahwa Gunil Group menghalangi akses pendanaan Gotop dengan memajukan tenggat pembayaran pinjaman Gotop. Menghadapi segala masalah itu, tidak ada pilihan lain, Gojin akhirnya meminta bantuan Yang Tae. Melihat kondisi Gojin, Yang Tae akhirnya bercerita bahwa dulu Yang Tae juga pernah berada di posisi sulit seperti Gojin saat ini, di mana Gunil Group meminta Yang Tae membuat seolah-olah Gojin memalsukan catatan akademis Gojin, kalau tidak Gunil Group mengancam akan menghancurkan ilmu Edu. Yang Tae memberitahu Gojin bahwa ayah Suyong yang merupakan pimpinan Gunil Group tidak setuju dengan hubungan Gojin dan Suyong dan berusaha memisahkan Gojin dan Suyong dengan menghancurkan Gojin hingga berniat akan membunuh Gojin. Mendengar cerita Yang Tae, Gojin akhirnya sadar bahwa Suyong dahulu meninggalkannya untuk melindungi Gojin dari ayah Suyong yang tidak merestui hubungan mereka. Menyadari fakta itu, Gojin pun langsung menemui Suyong. Gojin menyesalkan kenapa dulu Suyong tidak memberitahu alasan sebenarnya Suyong memutuskan Gojin dan malah memilih berkorban seorang diri. Gojin meminta maaf pada Suyong karena terlalu lama menyadari pengorbanan Suyong dan sempat menolak mendengarkan penjelasan Suyong waktu itu. Lanjut ke Segi. Secara tidak sengaja, Segi menemukan ponsel Sehi di mobil sekretaris Jo saat keduanya akan pergi meeting. Malam harinya, Gojin termenung di apartemennya mengingat Segi yang menyalahkan Gojin atas kematian Sehi. Gojin lalu mencari info di internet tentang penjiplakan instruktur Jo dan saat melihat foto instruktur Jo, Gojin akhirnya sadar bahwa orang misterius yang datang ke arah Gojin setelah Segi pergi di malam kejadian tabrak lari adalah instruktur Jo yang bernama lengkap Jo Jong-ho. Seiring dengan itu, kita kembali diajak flashback ke masa Gojin masih menjadi instruktur di sebuah lembaga bernama Master Edu. Saat itu, sekretaris Jo yang juga merupakan instruktur matematika di Master Edu meminta Sehi yang ternyata adalah pacar sekretaris Jo mencuri panduan belajar milik Gojin agar sekretaris Jo yang waktu itu selalu menjadi instruktur dengan peringkat terendah di Master Edu bisa sukses di lembaga lain dengan menjiplak panduan belajar milik Gojin. Lalu, seperti yang kita tahu, Sehi akhirnya ketahuan oleh Gojin saat sedang mencuri panduan belajar milik Gojin. Kemudian, sambil merekam percakapan mereka, Gojin pun menginterogasi Sehi dan mendapati fakta bahwa pacar Sehi lah yang meminta Sehi mencuri panduan belajar milik Gojin itu. Sehi terus memohon agar Gojin memaafkan pacarnya itu, namun Gojin tidak bisa memaafkan pacar Sehi dan meminta Sehi mempertemukan Gojin dengan pacar Sehi agar sang pacar bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya sendiri, kalau tidak Gojin menjamin bahwa pacar Sehi itu tidak akan bisa lagi menjadi seorang instruktur. Setelah itu, Sehi pun membujuk sekretaris Jo untuk menemui Gojin dan meminta maaf pada Gojin, namun sekretaris Jo menolak dan malah meminta Sehi yang bertanggung jawab atas pencurian panduan belajar milik Gojin. Tak sampai di situ, sekretaris Jo juga memutuskan hubungannya dengan Sehi karena mengaku sudah muak pada Sehi yang memiliki ayah pengidap Alzheimer dan memiliki kakak pengecut yang hanya bisa kabur dan melimpahkan semua beban pada Sehi. Tidak kuat menghadapi semua kenyataan pahit itu, Sehi yang berhati lembut hanya bisa menangis kemudian memilih bunuh diri tepat setelah sekretaris Jo pergi. Kembali ke masa sekarang, Segi akhirnya datang ke apartemen Gojin untuk mempertanyakan kenapa rekaman percakapan antara Sehi dan Gojin yang ditemukan Segi di ponsel Sehi berbeda dengan rekaman dari surat kaleng yang diperoleh Segi beberapa bulan yang lalu. Keesokan harinya, ada Yang Tae yang mendatangi Suyong di Baek Edu. Yang Tae meminta Suyong menghentikan aksinya untuk menghancurkan Gojin. Yang Tae menasihati Suyong bahwa menghancurkan seseorang 2 kali itu adalah tindakan yang salah. Suyong lalu terkejut setelah mendengar penuturan Yang Tae bahwa setelah Suyong memutuskan Gojin dahulu, Gojin sempat mencoba bunuh diri saking hancurnya Gojin. Mengetahui fakta itu, Suyong pun sadar bahwa tindakannya waktu itu ternyata tidak melindungi Gojin. Lanjut ke sekretaris Jo. Sekretaris Jo sangat kesal saat menyadari bahwa ponsel Sehi di mobilnya telah diambil Segi. Adegan kemudian berlanjut ke Gojin yang sedang mengantar Sina pulang. Tiba-tiba Gojin mendapat pesan dari seseorang dan langsung pamit pergi sehingga membuat Sina khawatir. Kemudian saat Gojin tiba di parkiran apartemennya, ada sekretaris Jo yang sudah menunggu Gojin.
Di sini, Sekretaris Jo akhirnya membeberkan bahwa alasan Sekretaris Jo mengirim surat kaleng pada Segi dan menghasut Kangmin membunuh Gojin adalah untuk balas dendam karena Gojin sudah menghancurkan hidup Sekretaris Jo dan menyebabkan Sehi meninggal. Namun demikian, untuk masalah kematian Sehi tanpa merasa bersalah, Sekretaris Jo malah beranggapan bahwa Sehi memang lebih baik meninggal mengingat banyaknya beban dalam hidup Sehi. Lanjut, Sekretaris Jo pun nekat akan membunuh Gojin karena kekeh menganggap Gojin sebagai akar dari kehancuran hidupnya. Namun, saat Sekretaris Jo akan menusukkan pisaunya pada Gojin, tiba-tiba Segi muncul dan melumpuhkan Sekretaris Jo hingga polisi tiba dan menangkap Sekretaris Jo. Rupanya di malam saat Segi datang ke apartemen Gojin, Gojin dan Segi sudah menyusun rencana untuk menjebak Sekretaris Jo agar mengakui kejahatannya dan membeberkan alasan Sekretaris Jo melakukan semuanya. Setelah penangkapan Sekretaris Jo, Gojin dan Segi pun saling meminta maaf atas kesalahan mereka di masa lalu. Keesokan paginya, Sina yang sejak semalam khawatir pada Gojin datang ke apartemen Gojin dan malah mendapati Segi di sana. Gojin pun akhirnya menceritakan kejadian semalam pada Sina. Dan walaupun sempat kesal karena Gojin tidak menceritakan hal itu dari awal, namun akhirnya Sina lega karena Gojin dan Segi bisa berbaikan dan kembali berteman. Saat itu tiba-tiba Suyong juga datang ke apartemen Gojin. Mengerti akan situasinya, Sina dan Segi pun memberikan Gojin dan Suyong waktu untuk membicarakan masalah mereka. Suyong dan Gojin yang sekarang sudah mengetahui fakta masa lalu mereka pun akhirnya bisa saling berdamai. Gojin yang tadinya membenci Suyong karena sudah meninggalkan Gojin dahulu, kini tidak bisa lagi membenci Suyong setelah tahu bahwa alasan Suyong meninggalkan Gojin waktu itu adalah untuk melindungi Gojin. Begitupun sebaliknya, Suyong yang tadinya membenci Gojin karena tidak memahami pengorbanan Suyong untuk melindungi Gojin waktu itu pun kini tidak bisa lagi membenci Gojin setelah tahu bahwa tindakan Suyong itu ternyata bukannya melindungi Gojin, tapi malah menghancurkan Gojin hingga Gojin mencoba bunuh diri. Suyong akhirnya juga sadar bahwa sekarang dirinya tidak bisa memaksa Gojin untuk mencintai Suyong seperti dulu lagi karena bagaimanapun hati Gojin sudah terlanjur berubah. Keesokan harinya, seorang anak kecil terlihat masuk ke Gotop tanpa izin dan tak sengaja bertabrakan dengan Gojin. Saat ditanya, anak kecil yang bernama Kim Doyon itu lalu menjelaskan bahwa dirinya datang ke Gotop untuk menemui ibunya yaitu Ma Enjung. Enjung sendiri saat ini sedang melamar pekerjaan di sana-sini namun selalu ditolak karena catatan buruk Enjung di Gotop. Tak lama Enjung mendapat telepon yang nampaknya dari Sina hingga Enjung langsung ke Gotop dan menemui Doyon. Melihat pertemuan haru antara ibu dan anak di hadapannya ditambah info dari Segi tentang kesulitan yang dihadapi Enjung, Gojin akhirnya meminta Enjung kembali bekerja di Gotop. Lanjut ada Michelle yang akhirnya mengaku bahwa dirinya telah memalsukan catatan akademisnya dan meminta Gojin memberhentikannya dari Gotop. Namun alih-alih memberhentikan Michelle, Gojin justru meminta Michelle memberitahu para siswanya tentang fakta catatan akademis Michelle itu dan membiarkan para siswanya yang memutuskan apakah Michelle harus berhenti atau tidak. Kemudian Gojin mendatangi Chabe dan Hichol yang sedang minum di bar. Gojin meminta Hichol untuk kembali bekerja di Gotop dan menghormati keputusan Chabe untuk pensiun dari dunia instruktur. Malam itu, Sina yang sekarang lebih dikenal sebagai instruktur bahasa Korea bertopeng dikontak oleh Ilpum Edu untuk menjadi instruktur di Ilpum Edu. Tak lama kemudian, Gojin datang menemui Sina di rumahnya serta bertemu dengan Oki dan Suho. Saat itu, tiba-tiba Gojin meminta Suho untuk kembali berkuliah dan bagaikan terhipnotis, Suho langsung mengiyakan permintaan Gojin itu hingga membuat Sina, Oki, dan bahkan Gojin sendiri terheran-heran. Keesokan harinya, Junpal menemui Gojin dan memberikan hadiah terakhirnya untuk Gojin mengingat kontrak mereka yang sudah berakhir berupa data panggilan yang masuk ke nomor darurat di malam saat tabrak lari Gojin terjadi. Dari data itu diketahui bahwa selain Sina, Segi dan Kangmin juga malam itu menelpon nomor darurat agar Gojin mendapat pertolongan. Keesokan harinya, Sina bertemu dengan Yang Tae dan setuju untuk menjadi instruktur di Ilpum Edu. Yang Tae lalu memberitahu kabar tentang instruktur bahasa Korea bertopeng alias Sina yang sudah menaikkan kontrak dengan Ilpum Edu pada Gojin hingga Gojin marah pada Sina dan menganggap Sina mengkhianati Gotop.
Sina pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa dirinya ingin menjadi instruktur dengan usahanya sendiri. Sina memilih menjadi instruktur di Ilpum Edu karena jika Sina menjadi instruktur di Gotop, pasti akan ada gosip kalau Sina menjadi instruktur karena Gojin. Gojin yang sejak awal sudah tahu bahwa instruktur bahasa Korea bertopeng adalah Sina tentu saja sebenarnya mengerti dan tidak benar-benar marah pada Sina. Gojin hanya kesal karena Yang Tae menggodanya tentang masalah itu. Keesokan harinya, Suyong akhirnya bertemu dengan Sina dan juga memperbaiki hubungan mereka. Setelah itu, terlihat Suyong yang akhirnya bisa melepaskan segala penat yang ada di hatinya dan melanjutkan hidupnya dengan senyuman. Beralih ke Segi, di depan abu jenazah Sehi, Segi menyadari kesalahannya yang dulu kabur sendirian dari ayahnya, meninggalkan Sehi mengurus sang ayah yang menderita Alzheimer seorang diri dengan alasan belajar ke luar negeri. Setelah itu, Segi tak sengaja bertemu Gojin yang hari itu juga datang mengunjungi Sehi. Gojin lalu meminta Segi kembali bekerja di Gotop karena Gojin dan Gotop membutuhkan Segi. Lanjut, Segi mengunjungi ayahnya dan berjanji mulai sekarang Segi akan mengurus sang ayah menggantikan Sehi. Keesokan harinya, Sina akhirnya mengundurkan diri dari Gotop untuk menjadi instruktur di Ilpum Edu. Sebelum Sina pergi, Gojin menyemangati Sina dan berjanji akan terus mendukung Sina dari belakang. Waktu pun berlalu dan Gojin sekarang menjadi seorang CEO yang ramah dan disukai para karyawannya. Keesokan harinya, Gojin mengantar Sina ke Ilpum Edu dan menyemangati Sina karena hari itu adalah hari pertama Sina mengajar. Sepulang mengajar, Gojin menjemput Sina dengan sebuket bunga dan mengajak Sina jalan-jalan. Saat itu, tiba-tiba Gojin melamar Sina di bawah guguran bunga sakura dan tentu saja Sina menerima lamaran Gojin. Beberapa waktu pun berlalu. Terlihat Sina dan Gojin yang kini tengah menghabiskan waktu bersama dengan bahagia, mulai dari jalan-jalan bersama, memilih perabot rumah bersama, memasak bersama, hingga tidur bersama. Gojin lalu teringat bagaimana asam manis perjalanan cinta mereka yang dimulai dari balas dendam Sina hingga berakhir pada pernikahan mereka yang bahagia seperti yang terlihat saat ini. Bagi Gojin yang sebelumnya tidak punya siapa-siapa dan selalu sendirian, kehadiran Sina adalah sebuah keajaiban yang membuat Gojin menggila. Itulah akhir dari drama Crazy Love dengan happy ending yang memuaskan. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.